Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal 11 ayat yang ke-18 bagian A yang berkata demikian. Orang fasik membuat laba yang sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul upah yang palsu. Upah palsu, keuntungan yang palsu. Ya, kita mau lihat saudara. Jadi dalam Amsal 11 ayat 18a itu menggambarkan bagaimana orang fasik itu orang yang tahu kebenaran tapi sengaja melakukan yang bertentangan dengan kebenaran. Dan untuk bagian ini, sikap orang fasik untuk mendapatkan laba, untuk mendapatkan upah demi keuntungan mereka. Saya mau share bagian ini buat saudara. Yang pertama, makna laba yang sia-sia, yaitu seseorang yang mengerjakan pekerjaan penipuan. Saya ulangi, pekerjaan penipuan, pekerjaan yang menipu untuk mendapatkan keuntungan upah atau uang dari hal itu. Contoh, dalam satu organisasi itu mengeluarkan uang untuk mendonasi para janda. Uang itu diberi, tapi seluruh donasinya tidak disalurkan semua keuangan itu kepada para janda, tapi tertahan di tangan orang yang membawanya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ibarat donasi dalam organisasi itu buat para janda 3 juta yang didonasikan atau disalurkan 1 juta. 2 jutanya masuk kantong. Ini 2 juta yang disebut upah palsu. Orang ini mendapatkan upah dari pekerjaan yang fasik, di mana melakukan penipuan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini banyak terjadi, apalagi saat ini di mana-mana terjadi krisis. Saudara harus mengecek ketika dalam organisasi saudara, organisasi dalam pendidikan, dalam kelompok masyarakat, dalam kelompok rohani, termasuk dalam gereja. Ketika ada hal-hal seperti ini, saudara harus berhati-hati, karena orang bisa saja nekat mendapatkan upah yang palsu dengan melakukan pekerjaan penipuan untuk keuntungannya. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi kalau di dalam ayat itu bilang orang fasik membuat laba yang sia-sia, itu membuat laba yang sia-sia adalah yang kedua. Mereka mendapat upah atau uang tapi dengan jalan menipu. Jadi ketika seseorang mau mendapatkan upah atau uang dengan jalan menipu, sudah pasti orang yang ditipunya akan menjadi korban. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara tanggap baik-baik, hal ini sedang marak terjadi. Bukan di organisasi kemasyarakatan saja, bukan di organisasi kelompok-kelompok rohani kecil, tapi juga terjadi dalam dunia pendidikan, dalam dunia bisnis,
dalam dunia pelayanan, termasuk di dalam gereja Tuhan. Karena itu Tuhan menasehatkan saudara dan saya hari ini. Perhatikan penyaluran dana dari organisasi kelompok yang saudara sedang berada. Dan perhatikan orang-orang yang mengatasnamakan orang yang bekerja untuk menyalurkan dana itu. Pastikan semuanya sesuai dengan kebenaran. Karena jika terjadi ada penipuan di sana, maka orang itu adalah orang fasik yang mendapatkan laba yang sia-sia, yaitu upah atau keuntungan yang palsu dari pekerjaan penipuan. Tuhan menasehatkan saudara hari ini lewat renungan hari ini bahwa orang yang mendapatkan upah, uang atau laba dari pekerjaan penipuan menurut Amsal 11 ayat 18 tadi, dia tidak akan mengalami berkat yang permanen. Dia juga tidak akan mengalami kebahagiaan yang sejati. Tapi sebaliknya, kalau saudara lihat ayat berikutnya, kalimat berikut dari Amsal 11 ayat 18 bilang gini, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Jadi orang yang menabur kebenaran, yang mengerjakan pekerjaan yang sesuai kebenaran, upahnya pasti tetap, upahnya permanen. Tapi orang fasik, dia akan melakukan segala penipuan untuk mendapatkan upah atau uang demi keuntungannya. Pilihan ada pada saudara. Mau jadi orang fasik yang menipu dulu baru dapat uang, atau jadi orang benar yang menabur kebenaran, lalu saudara mendapat upah dari apa yang saudara kerjakan dengan benar. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, tidak mau menjadi orang fasik yang mendapatkan upah atau uang dengan jalan penipuan. Amin.